Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini Kak, saya menelpon untuk bertemu dengan Kak Yunita, untuk berbicara dengan Kak Yunita. Oh Apakah iya Kakak ini. tahu yang mana Kak Yunita? Oh iya ini saya sendiri. Alhamdulillah. Kalau begitu, syukurlah saya bisa menemukan Kakak. Kalau begitu mari silakan. Ayo Kak, terima kasih. Ada apa mencari saya? Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Begini Kak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya kepada Kakak. Boleh saya tahu apa permasalahan yang kamu alami? Begini Kak, masalah yang saya hadapi saat ini begitu rumit dan saya sangat sulit untuk menceritakan masalah ini, kecuali ke Kakak karena Kakak adalah seorang konselor, jadi saya ingin menceritakan kepada Kakak saja. Oh baiklah, silakan silakan kamu ceritakan. Begini Kak, 2 hari lalu keluarga saya ada perdebatan karena perekonomian Kak. Jadi saya sebagai anak pertama yang masih duduk di SMA kelas 3 merasa diri saya sangat bersalah karena saya tidak bisa membantu orang tua saya untuk mencari uang untuk kebutuhan pokok keluarga. Karena saya harus pergi sekolah setiap hari untuk menempuh pendidikan saya, Kak. Sedangkan saya habis pulang sekolah, saya hanya disuruh di rumah untuk jaga rumah dan menjaga adik saya yang masih duduk di SD kelas 1. Ibu dan ayah cuman kerja di sawah dan saya ingin membantu kedua orang tua saya dengan bekerja sehabis pulang sekolah. Tapi saya takut Kak untuk menanyakan kepada kedua orang tua saya kalau saya ingin bekerja. Oh iya, terus maaf Maaf sebelumnya, sebelumnya. apa perdebatan ini sering terjadi? Sudah 2 kali Kak. Saya takut Kak untuk menceritakan kepada Bapak dan Ibu. Kakak kurang mengerti tentang perasaan takut kamu. Coba kamu jelaskan maksud dari ketakutan kamu itu seperti apa? Aku sangat takut kalau Bapak dan Ibu tidak mengizinkan saya untuk bekerja. Apalagi ayah saya, Kak. Ayah saya sangat mudah marah. Sekarang apa coba jelaskan apa yang kamu rasakan dari peristiwa yang kamu alami? Alami sekarang, Kak, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu, Kak. Dan saya sangat tertekan, sehingga saya sangat takut. Dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami ini, Kak. Oh iya iya, saya mengerti. Saya sangat prihatin mendengarnya dan sangat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Tampaknya dari hasil pengamatan saya dalam eksplorasi masalah tampaknya semua hal yang kamu ungkapkan kepada saya merupakan gambaran dari perasaan ketakutan kamu yang sangat luar biasa karena kamu sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua, adik dan keluarga kamu. Iya, Kak. Baiklah sekarang kamu berada dalam proses konseling yang mana dalam proses ini
Saya mengharapkan kejujuran kamu dalam bercerita dalam proses konseling ini. Saya mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan saya akan menjaga semua kerahasiaan data yang kamu sampaikan, kecuali jika saya mengizinkan saya untuk memberitahukan kepada orang lain. Apa kamu sepakat dengan struktur ini? Sepakat, Kak. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Maaf sebelumnya. Kalau tahu bagaimana keadaan rumah kamu sekarang ini? Keadaan rumah saya masih hening, Kak. Dan keadaan seperti inilah membuat hati dan jiwa saya ingin sekali bekerja agar dapat membantu ibu dan ayah saya, Kak. Sekarang saya minta kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu kepada kedua orang tua kamu. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya, Kak. Kalau begitu, coba kamu anggap saya ini sekarang sebagai ayah dan ibu kamu yang membuat adik tidak nyaman di rumah sehingga ingin bekerja setelah pulang sekolah. Ibu, ayah, tahu tidak bahwa saya sangat tertekan dan merasa tidak nyaman pada saat ayah dan ibu berdebat dengan perekonomian, Bu. Bu, ayah, saya sebagai anak pertama ibu dan ayah merasa tidak berguna di saat melihat ibu harus berdebat. Ibu dan ayah, saya mohon izinkan saya sebagai anak pertama ibu dan ayah untuk bekerja setelah pulang sekolah. Tapi saya takut bicara kepada ayah karena ayah sangat mudah marah dan saya takut ayah malah memutuskan sekolah saya. Bu, ayah, maafkan aku selama ini yang membuat dan menjadi beban keluarga. Oh, oke. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan kamu kepada orang tua kamu yang membuat kamu sering merasa diri kamu sangat bersalah sehingga kamu sangat ingin memutuskan untuk ingin bekerja. Iya, Kak. Kalau mengingat masalah itu, saya sangat tidak berdaya. Iya, Kak. Sebenarnya saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalaminya sendiri. Sampai saya benar-benar merasa takut dan memutuskan untuk bekerja. Padahal saya harus fokus bersekolah karena saya sudah duduk di bangku SMA kelas 3. Dari jawaban kamu, tadi saya mengetahui bahwa kamu sadar akibat yang timbul dari tindakan ingin bekerja sedangkan posisi kamu masih status siswa. Tetapi kenapa tindakan jadi ingin bekerja tetap kamu ambil sebagai jalan pelarian kamu atas ketidaknyamanan kamu di rumah? Saya melakukan itu agar saya dapat membantu kedua orang tua saya. Saya dapat mencukupi kebutuhan keluarga saya. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikan dengan cara apa. Dari jawaban kamu seperti itu, saya tidak dapat mengidentifikasi bahwa kamu mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi kehidupan dan masa depan keluarga kamu sehingga kamu memilih untuk bekerja sepulang sekolah. Kalau menurut kamu bagaimana? Benar, Kak. Dan saya tahu tindakan saya ini sebenarnya tidak salah. Tetapi sekolah saya akan bermasalah jika tindakan ini yang saya ambil, karena tindakan ini bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil.
Akan tetapi, saya sudah benar-benar tidak merasa. Kamu tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu yang terjadi di masa lalu. Biarlah menjadi kenangan dan pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana kamu sekarang mampu menyadari kesalahan kamu dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah kamu harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku kamu di masa yang akan datang, sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama kakak atas nasihatnya tadi. Tetapi di sini saya bingung, Kak. Tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi masalah itu lagi? Sekarang kamu harus sadar bahwa penyebab kamu ini ingin bekerja bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri kamu, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri kamu sendiri sehingga kamu menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari kamu. Iya, Kak. Sekarang saya ingin kamu menyebutkan kalimat, saya bertanggung jawab, dan kalimat akhir kamu yang menentukan sendiri. Kamu bertanggung jawab atas apa? Saya bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Saya ingin bekerja sehabis pulang sekolah. Saya berjanji saya akan melanjutkan pendidikan saya dan saya akan bekerja setelah lulus SMA dan untuk saat saya ingin membantu orang tua saya dengan kemampuan saya yang ada pada saat ini. Sekarang kamu anggap lagi saya ini sebagai orang tua. Kamu yang membuat kamu sering merasa tidak nyaman dan membuat kamu merasa bersalah. Coba sekarang kamu ungkapkan perasaan kamu sekarang kepada orang tua kamu tersebut saat ini. Ibu dan ayah, saya mohon maaf atas kesalahan saya yang sudah membuat ibu dan ayah harus mencari biaya untuk sekolah, serta kebutuhan lainnya yang membuat ibu dan ayah biasa ribut. Ibu, ayah, maafkan saya jika saya sangat menyusahkan ibu dan ayah. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, saya mendapatkan gambaran bahwa selama ini kamu mengalami masalah dikarenakan kamu sangat putus asa sehingga memilih untuk bekerja. Setelah pulang sekolah, dari permasalahan yang kamu hadapi di rumah membuat kamu tidak merasa nyaman dan merasa bersalah. Iya, Kak. Sekarang kamu mengungkapkan perasaan kamu saat ini kepada orang tua tersebut. Iya, Kak. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Kak, untuk mengatasi perilaku ketidaknyamanan saya yang ada pada diri saya, Kak? Sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa kamu pilih untuk mengatasi masalah ketidaknyamanan pada kamu. Adapun pengarahan saya antara lain, yang pertama, kamu coba untuk selalu berpikir positif terhadap apa yang terjadi. Yang kedua, kamu coba untuk menyelesaikan memahami isi hati kamu. Yang ketiga, kamu harus menumbuhkan semangat juang dalam diri kamu dan harus mampu mengintrospeksi diri dan mampu mengintrospeksi diri kamu sendiri, membuat kamu tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang telah terjadi pada diri kamu dari luar, tetapi mampu mengkajinya dari dalam diri kamu sendiri sehingga kamu mampu memutuskan tindakan apa yang tepat untuk kamu lakukan. Tidak lagi bingung sehingga mengambil tindakan yang salah seperti yang kamu ingin lakukan. Yang keempat, kamu harus meningkatkan kemampuan komunikasi kamu, sebab dari penjelasan kamu di atas permasalahan timbul menyeretkan kamu kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada ayah kamu sehingga kamu tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginan kamu kepada ayah kamu sehingga ayah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak suka dengan suasana seperti ini.
Saya rasa kamu cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang saya arahkan karena kamu memiliki kebebasan memilih solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah kamu perhitungkan. Iya, Kak. Terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan ke saya. Insya Allah, saya akan menjalankan arahan dari Kakak dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Kakak berikan akan membantu saya. Iya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara, konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas. Hal-hal yang dapat saya simpulkan, pertama, kamu mempunyai masalah biaya hidup keluarga sehingga membuat kamu merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk bekerja, sedangkan di sisi lain kamu masih sekolah. Sedangkan kamu sudah mengetahui bahwa tindakan bekerja sambil sekolah itu bukan hal yang mudah. Bisa jadi sekolah kamu berantakan, terutama nilai kamu dapat dan saya dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang kamu hadapi. Iya, Kak. Saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya. Dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Kakak berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih, Kak, sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama, saya senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah kamu ambil akan bermanfaat dan membantu diri kamu untuk menjadi lebih baik. Apabila kamu mengalami masalah, saya selalu siap untuk membantu kamu dan saya tunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih kembali untuk kamu. Keputusan telah diambil.